Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Akbar Madadi dengan NIM 2007771. Di sini saya akan membahas materi tentang pengelasan SMAW di SMK. Topik yang akan dibahas yang pertama pengenalan pengelasan SMAW, yang kedua persiapan sebelum pengelasan, yang ketiga penyiapan dan pengaturan peralatan, yang keempat tahapan proses pengelasan SMAW, yang kelima contoh pengelasan SMAW, yang keenam teknik pengelasan SMAW, yang ketujuh, pengujian dan inspeksi pengelasan. Yang kedelapan, perawatan pasca pengelasan. Kesembilan, praktik pengelasan SMAW. Kesepuluh, proyek pengelasan SMAW. Dan yang terakhir, yang ke-11, yaitu keselamatan dan etika kerja dalam pengelasan SMAW. Yang pertama, pengenalan pengelasan SMAW. Definisi dan prinsip dasar pengelasan SMAW. Pengelasan SMAW adalah proses pengelasan yang menggunakan busur listrik untuk melelehkan elektroda berlapis sehingga logam dasar dapat digabungkan. Contoh pengelasan SMAW bisa dilihat pada gambar di samping. Komponen-komponen dalam proses pengelasan SMAW. Yang pertama yaitu elektroda. Elektroda yaitu batam logam yang akan dilapisi dengan lapisan flux yang membantu melindungi busur pengelasan dan memberikan perlindungan dari oksidasi. Yang kedua, mesin pengelasan. Sumber daya listrik yang menghasilkan arus yang diperlukan untuk membentuk busur pengelasan. Tiga, kabel penghubung, menghubungkan mesin pengelasan dengan elektroda. Keempat, bahan kerja, yaitu logam yang akan digabungkan menggunakan pengelasan SMAW. Keuntungan dan batasan pengelasan SMAW. Keuntungan pengelasan SMAW antara lain kemampuan kerja di lokasi yang sulit dijangkau, biaya peralatan yang relatif rendah, dan kemampuan pengelasan di berbagai posisi. Namun, pengelasan SMAW memiliki batasan dalam kecepatan pengelasan dan kebutuhan akan keahlian operator yang terampil. Yang kedua, persiapan sebelum pengelasan. Keselamatan dan tindakan pencegahan. Pertama yaitu menggunakan alat pelindung diri atau APD seperti helm pengelasan, kacamata pengaman, sarung tangan pengelasan, dan sepatu keselamatan. Kedua, memastikan area kerja bebas dari bahan mudah terbakar dan memiliki ventilasi yang baik. Ketiga, elektroda dengan lapisan celup. Digunakan untuk pengelasan umum pada baja karbon, baja tahan karat, dan baja panduan. Keempat, elektroda berlapis khusus. Digunakan untuk pengelasan logam non-ferrous seperti aluminium, tembaga, ataupun magnesium. Pemilihan elektroda. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan saat memilih elektroda termasuk jenis logam yang akan dilas, ketebalan material, dan posisi pengelasan. Ketiga, penyiapan dan pengaturan peralatan. Pertama, memeriksa dan merawat mesin pengelasan SMAW. A. Memeriksa kondisi mesin pengelasan termasuk kabel, koneksi, dan komponen elektrik lainnya. B. Merawat mesin pengelasan dengan membersihkan debu dan kotoran serta melumasi bagian yang diperlukan. Yang kedua, pengaturan tegangan, arus, dan pengaturan lainnya. Menyesuaikan tegangan dan arus pada mesin pengelasan yang sesuai dengan jenis elektroda yang digunakan dan ketebalan material yang akan dilas. Keempat, tahapan proses pengelasan SMAW. Tahapan yang pertama yaitu persiapan permukaan logam. A. Membersihkan permukaan logam dari kotoran, karat, dan cat menggunakan sikat kawat ataupun alat pembersih lainnya. Yang B. Memastikan permukaan logam yang akan digabungkan benar-benar bersih. Kedua, menyiapkan elektroda. A. Memeriksa elektroda untuk memastikan tidak ada kerusakan ataupun lapisan flux yang rusak. B. Mengasah ujung elektroda dengan mesin pengasah agar terbentuk busur pengelasan yang stabil. Ketiga, menyiapkan pengaturan pengelasan. A. Menyesuaikan posisi kerja dengan dan penyetingan mesin pengelasan sesuai dengan posisi pengelasan yang akan dilakukan. B. Memastikan kecocokan polaritas elektroda yang digunakan dengan mesin pengelasan. Keempat, memulai pengelasan. A. Menempatkan elektroda di titik awal pengelasan dan membentuk busur pengelasan dengan menggesekkan ujung elektroda ke permukaan logam. B. Mengendalikan busur pengelasan dan pergerakan elektroda untuk melarutkan elektroda dan material kerja secara merata. Kelima, melanjutkan pengelasan. Menggerakkan elektroda secara perlahan dalam gerakan maju mundur atau sirkular untuk melanjutkan pengelasan hingga mencapai panjang yang diinginkan. Yang keenam, mengakhiri pengelasan. A. Menghentikan arus pengelasan dan memutuskan busur pengelasan. B. Memastikan bahwa pengelasan telah selesai dengan baik dan memeriksa hasil pengelasan untuk kekokohan ataupun keindahan.
Yang kelima, contoh pengelasan SMAW. Pengelasan sambungan pada plat baja. A. Persiapan. Membersihkan permukaan plat baja yang akan digabungkan menggunakan sikat kawat. B. Pengaturan pengelasan. Menyesuaikan mesin pengelasan dengan tegangan dan arus yang sesuai. C. Pengelasan. Memulai pengelasan dengan membentuk busur pengelasan pada titik awal dan melanjutkan pengelasan secara perlahan dan dengan menggerakkan maju mundur hingga mencapai panjang sambungan yang diinginkan. Pengelasan sambungan sudut pada pipa baja. A. Persiapan. Membersihkan permukaan pipa baja yang akan digabungkan dan menyiapkan elektroda. B. Pengaturan pengelasan. Menyesuaikan mesin pengelasan dengan tegangan dan arus sesuai serta memastikan posisi kerja yang tepat. C. Pengelasan. Memulai pengelasan dengan membentuk busur pengelasan pada titik awal sambungan sudut dan melanjutkan pengelasan dengan gerakan maju mundur secara hati-hati sehingga mencapai sambungan yang sempurna. Yang keenam, teknik pengelasan SMAW. Teknik pengelasan SMAW ya. Yang pertama yaitu posisi kerja dalam pengelasan SMAW. Mengenalkan posisi pengelasan umum seperti posisi datar, posisi horizontal, posisi vertikal, dan posisi overhead. Yang kedua, teknik pengelasan dasar. Penjelasan lengkap tentang teknik pengelasan SMAW, termasuk teknik pengendalian busur, manipulasi elektroda, dan pengontrolan gerakan tangan. Yang ketiga, pengelasan vertikal, horizontal, dan overhead. Penjelasan detail tentang setiap posisi pengelasan, termasuk teknik dan strategi khusus yang diperlukan. Yang ketujuh, pengujian dan inspeksi pengelasan. Metode pengujian pengelasan SMAW yang pertama yaitu menjelaskan metode pengujian visual, pengujian kekuatan tarik, pengujian kekerasan, dan pengujian lainnya untuk memastikan kualitas pengelasan. Yang kedua, alat-alat inspeksi pengelasan SMAW. Memperkenalkan alat-alat yang digunakan untuk memeriksa dan mengukur hasil pengelasan seperti penggaris lat, jangka sorong, dan magnifying lens. Yang ketiga, standar dan persyaratan kualitas pengelasan SMAW. Penjelasan tentang standar dan persyaratan kualitas pengelasan yang harus dicapai dalam industri. Yang kedelapan, perawatan pasca pengelasan. Perawatan pasca pengelasan yang pertama yaitu pendinginan dan penanganan pasca pengelasan. Mengenalkan proses pendinginan yang tepat. Setelah pengelasan selesai, memastikan pengelasan selesai didinginkan dengan benar untuk menghindari distorsi ataupun retak pada logam yang dilas. Yang kedua, pembersihan dan perlindungan lasan. Menjelaskan tindakan pembersihan dan perlindungan yang perlu dilakukan setelah pengelasan selesai, seperti membersihkan sisa lapisan elektroda dan melindungi lasan dari korosi. Yang ketiga, perawatan mesin pengelasan SMA. Penjelasan tentang pentingnya merawat dan membersihkan mesin pengelasan setelah digunakan untuk mempertahankan kinerja yang baik. Kesembilan, praktik pengelasan. Praktik pengelasan yang pertama yaitu latihan praktik pengelasan SMAW. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih melakukan pengelasan SMAW pada bahan kerja yang berbeda, menggunakan posisi dan teknik yang telah dipelajari. Yang kedua, analisis dan perbaikan kesalahan. Menganalisis kesalahan umum dalam pengelasan SMAW dan memberikan umpan balik kepada siswa untuk meningkatkan keterampilan mereka. Yang ke-10, proyek pengelasan SMAW. Proyek pengelasan SMAW yang pertama yaitu menerapkan pengetahuan dan keterampilan pengelasan SMAW yang telah dipelajari dalam proyek tersebut. Yang kedua, melakukan proyek pengelasan SMAW yang lebih kompleks, mengorganisir proyek pengelasan yang melibatkan pengelasan struktur logam seperti rak logam ataupun rangka baja sederhana. Yang ke-11 atau yang terakhir yaitu keselamatan dan etika kerja dalam pengelasan SMAW. Keselamatan dan etika kerja dalam pengelasan SMAW. Yang pertama yaitu etika kerja yang baik dalam pengelasan SMAW. Menjelaskan pentingnya etika yang baik termasuk tanggung jawab, ketepatan waktu kerja tim, dan komunikasi yang efektif dalam lingkungan kerja. Yang kedua yaitu keselamatan kerja. Mengajarkan tentang bahaya dan risiko yang terkait dengan pengelasan SMAW dan bagaimana menerapkan langkah-langkah keselamatan untuk melindungi diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, penggunaan alat pelindung diri yang tepat. Memastikan bahwa siswa memahami dan menggunakan dengan benar APD yang diperlukan saat melakukan pengelasan SMAW. Adapun referensinya ya, ya sebagai berikut. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.